وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih berahmati Allah. Sebelumnya kita ingatkan yang belum i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah wa nafa'ana bihima bi'ulumihima fid dharain amin. Di ayat kemarin yang sudah kita baca bahwa kebiasaan orang kafir yang kufur terhadap Rasulullah, yang kafir terhadap Al-Quran, mereka itu sama persis seperti kebiasaan Al-Fir'aun, pengikut Fir'aun, yang mereka menganggap bohong semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Allah binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Di ayat yang akan kita baca hari ini yaitu surah Ali Imran ayat 112. Ayat 12. Ini ayat diturunkan ayat 12. Ayat ini kata ulama diturunkan wa nuzila wa namma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahuda bil Islam marji'ahu min Badr. Jadi suatu ketika Rasulullah, salah satu perang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu perang Badar. Perang Badar di mana saat itu muslimin menang telak. Muslimin yang dengan jumlah tentara seadanya cuma 300 sekian, yang dengan peralatan perang seadanya, karena memang mereka berangkat ke Madinah bukan tujuan untuk berperang, yang pada dasarnya tidak berkeinginan untuk perang. Target mereka cuma mengambil kembali harta yang pernah dirampas oleh kaum Quraisy ketika mereka di Makkah. Jadi karena mereka ketika di Makkah diusir kaum kafir Quraisy, kemudian harta benda rumah tanah mereka diambil paksa oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian ini orang Madinah, Rasul beserta para sahabatnya ketika mendengar ada perdagangan kaum kafir Quraisy yang berangkat dari Syam. Karena dulu perdagangan orang Mekah itu Mekah kemudian ke Syam, Syam daerah Damaskus sekarang. Jadi ketika Rasulullah mengetahui ini ada perdagangan, menjadi barang baru dibawa pulang dari Syam. Jadi mungkin berapa kontainer kalau bahasa sekarang. Baru kemudian Rasulullah ingin mengambil kembali. Jadi sebagian harta yang dulu dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Jadi targetnya itu awalnya cuman itu. Tapi kemudian Allah berkehendak lain, ingin menampakkan agama Islam, ingin meninggikan agama Islam, yang akhirnya terjadilah perang yang namanya perang Badar. Tepatnya di lereng gunung Badar. Perang Badar. Yang di situ muslimin karena memang enggak tujuan berperang, ya, cuman tentara peralatan perang seadanya. Tapi alhamdulillah Allah dalam perang ini Allah menentukan kemenangan untuk muslimin. Jadi setelah Rasulullah pulang dari perang Badar, pulang ke Madinah, kemudian Rasulullah mengajak, memerintah kaum Yahudi Madinah untuk masuk Islam. Ketika Rasulullah setelah beliau pulang dari perang Badar. Jadi ya soalnya di Madinah kaum Yahudi Madinah saat itu terdapat dua kabilah. Yahudi Madinah ada dua kabilah. Yang pertama Bani Quraidah, yang kedua Bani Nadhir. Bani Quraidah dan Bani Nadhir. Sedangkan muslimin saat itu yang ada di Madinah juga terdapat dua suku. Yang pertama suku Hazraj, yang kedua suku Aus.
Jadi Yahudi Madinah ini Quraidah dan Bani Nadir. Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk masuk Islam. Wa tawa'adahum illam yuslimu aw yu'addul jizyah qatalahum. Kemudian Rasulullah membuat perjanjian dengan mereka jika mereka tidak masuk Islam dan juga tidak mau membayar jizyah ataupun pajak, karena dalam negara Islam apabila orang kafir tinggal di negara Islam mereka wajib membayar namanya jizyah, pajak. Sedangkan muslimin dalam negara Islam wajib membayar yang namanya zakat. Nah, itu khas negara dalam Islam. Muslimin bayar zakat, kufar bayar jizyah. Sehingga kalau kufar ini meminta, kami enggak mau bayar atas nama jizyah, pengen bayar atas nama zakat. Dia enggak mau atas nama, ganti nama misalkan. Boleh-boleh saja pemerintah, adalah terserah, pokoknya uang. Artinya jangan muslim saja yang diambil uangnya, sebagian dari harta mereka, termasuk kafir juga diambil sebagian harta mereka untuk kebutuhan negara. Jizyah. Akhirnya Rasulullah kayak mengancam mereka jika tidak masuk Islam dan juga tidak mau bayar jizyah akan diperangi mereka itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang mereka katakan, ini karena wajar Rasulullah saat itu dengan tentara seadanya bisa mengalahkan tentara kafir Quraisy yang dengan kekuatan kemampuan yang diakui saat itu di Jazirah Arab. Oh, itu kekuatan kaum kafir Quraisy terkenal. Kalau mungkin negara adidaya lah kalau sekarang, negara Amerika kalau sekarang. Tapi Rasulullah bisa mengalahkan. Akhirnya Rasul ketika pulang ke Madinah mengajak itu orang Yahudi untuk masuk Islam. Kemudian apa yang mereka katakan? Jawaban mereka, faqalu lahu, mereka menjawab ketika Rasulullah mengajak mereka dan mengancam mereka kalau enggak masuk Islam dan juga tidak membayar jizyah, maka akan kami perangi kalian seperti kami perangi kaum kafir Quraisy. Gimana itu kekuatan kafir Quraisy, tapi kami kalahkan, kalian juga akan kami lakukan hal yang sama. Faqalu, mereka menjawab, la yaghurrannaka in qatalta nafaran min Quraisy aghmaran la ya'rifuna al-qital. Kata ini Yahudi ini, la yaghurrannaka wahai Muhammad, kata mereka, kamu jangan sampai tertipu. Mereka ini ngancam balik, kamu jangan sampai tertipu. In qatalta nafaran, yang kamu perang itu, kata Yahudi ini, itu cuma sekelompok orang dari Quraisy aghmaran. Aghmaran ini orang-orang la ya'rifuna al-qital, orang-orang bodoh yang tidak bisa perang, yang tidak mengetahui seluk-beluk peperangan, trik peperangan. Itu yang kalian perangi, wajar mereka kalah, anak-anak orang-orang bodoh. Bukan tentara-tentara pilihan. Mereka itu orang bodoh yang nggak bisa perang, wajar mereka kalah. Akhirnya kata mereka, wa innaka, dan sesungguh engkau, wallah law qataltana la'arafta anna nahnu an-nas wa annaka lam talqa mithlana. Ini kalau engkau wahai Muhammad berani memerangi kami, maka saat itu engkau bakal tahu bahwa manusia yang di dunia ini yang kuat ya kami ini. Yahudi dari dulu sombong, dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, na'udzubillah, Yahudi mengklaim bahwa negaranya paling kuat dari segi militer, dari segi ekonomi. Tapi sekarang lawan kelompok yang kecil saja, Hamas itu, dengan peralatan seadanya, orang cuma berapa orang sembunyi di lap tanah. Sampai sekarang udah hampir setahun, gak jelas. Udah hampir setahun, porak-poranda juga kekuatan militernya, tanknya habis ribuan. Nah itulah Yahudi. Jadi kata Yahudi, ya itu yang kau perangi wahai Muhammad, kau kafir Quraisy itu orang-orang bodoh, gak paham perang. Ini kalau kamu berani memerangi kami, kau nanti bakal tahu siapa itu kami. Ngancam balik.
wa annaka lam talqa mithlana, nanti kau bakal tahu bahwa kau belum pernah bertemu orang yang seperti kami dalam hal peperangan. Ngancam lagi nih. Setelah mereka menjawab baru turun ayat. Turun ayat sebagai jawaban dari untuk Yahudi Madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam." Katakan wahai Muhammad untuk Yahudi tadi, lil ladzina kafaru, katakan untuk orang-orang yang kafir yaitu Yahudi tadi. Satughlabuna wa tuhsyarun. Satughlabun artinya kalian bakal dikalahkan. Satughlabun akan dikalahkan kalian di dunia. Di dunia dengan terbunuh, dengan diperangi, wal asr dan ditawan, wa darbil jizyah dan dengan harus diwajibkan untuk bayar pajak. Kalian satughlabun, kalian wahai kafir pasti akan dikalahkan. Ini janji Allah. Janji Allah ketika terjadi peperangan antara muslim dan kafir, pasti muslim Allah menangkan, pasti. Kecuali jika muslim ini terlalu membanggakan kekuatannya sehingga kurang tawakal ke Allah. Seperti yang terjadi di perang Uhud. Perang Uhud, muslim dikalahkan saat itu karena mereka sudah mulai merasa bangga dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan tentara yang mereka miliki, yang akhirnya lupa berkurang tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah berikan pelajaran, kalah. Satughlabun, wahai Yahudi, kalian itu bakal dikalahkan. Dikalahkan dengan nanti bakal dibunuh ketika perang. Sebagiannya dibunuh, sebagiannya akan ditawan, ataupun kalaupun nggak dibunuh, nggak ditawan, kalian itu bakal dibebani, akan wajib bayar jizyah. Dan itu waqa'a dzalik, yang dijanjikan oleh Rasulullah itu ke orang Yahudi nanti bakal terjadi. Makanya ketika dijanji Allah tidak, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah melangkahi janjinya. Waqa'a dzalik, dan itu yang dijanjikan bahwa kaum kafir Yahudi itu bakal dikalahkan, memang benar terjadi di kemudian hari. Faqutila min fuhul Quraidah 600. Kemudian dari Bani Quraidah dibunuh sebanyak 600 orang. 600 orang. Itu setelah mereka berkhianat Rasulullah. Jadi Yahudi Madinah ini memang yang namanya Yahudi pasti berkhianat. Yahudi itu subhanallah, Allah sudah menciptakan hati mereka keras. Jadi kemudian di kemudian hari mereka hidup di bawah negara Islam, tapi kemudian berkhianat dengan membantu kaum kafir Quraisy, membantu bersekongkol dengan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah untuk memerangi Rasulullah. Mereka padahal jadi masyarakat Rasulullah saat itu, sudah tinggal di negara Islam, yang tahu semua seluk-beluk beberapa kekuatan Rasulullah, tempat penyimpanan senjatanya di mana, kemudian kekuatan tentaranya gimana, mereka tahu semua karena hidup di kalangan di negara Islam. Kemudian yang mereka lakukan, mereka sekongkol dengan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah letak khianat yang dilakukan oleh Yahudi yang ada di Madinah. Baru kemudian Rasulullah membunuh mereka yang berkhianat itu sebanyak 600 orang. Begitu juga ada sebagian dari mereka yang diwajibkan untuk dibebankan bayar pajak jizyah. Ini termasuk ke ahli Khaybah, Yahudi yang ada ahli Khaybah. Sedangkan Banu Nadir fa'ajlahum ila Syam, diusir oleh Rasul ke negara Syam. Artinya semua sudah ada yang saya bagian diusir, ada yang dibunuh, ada yang bayar jizyah. Inilah balasan terhadap kaum Yahudi yang mengklaim bahwa kami ini orang yang kuat,
yang kau wahai Muhammad, kamu nggak bakalan bisa mengalahkan kami. Tapi kemudian apa yang dilakukan Rasul semua? Sebagiannya diusir, sebagiannya dibunuh, sebagian lagi dia harus dibebankan bayar jizyah. Makanya dalam Islam tidak, apabila terjadi peperangan antara muslimin dan kufar, pasti muslim yang menang. Walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan jalan untuk orang kafir terhadap orang mukmin. Ya. Waduh, itu kalau di dunia mereka bakal dikalahkan. Entar di hari kiamat, waduh syaruna ila jahannam. Dan engkau wahai kafir-kafir Yahudi bakal dibangkit nanti di hari kiamat ila jahannam, ke neraka jahannam. Dibangkit ke neraka jahannam, fatadkhulunaha, maka kalian memasuki neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat al-firash, al-mihad, al-firash. Firash artinya tempat duduk kayak kasur. Tempat duduk yang paling keji adalah yaitu neraka jahannam. La ilaha illallah. Allahumma faqihna fid din. So kita lanjutkan dengan ayat setelahnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.